Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini bisa bersama-sama kembali di dalam program seri ucapan berbahagia. Pada saat ini kita memasuki seri yang keempat dalam ucapan berbahagia ini, yaitu di dalam Matius 5 ayat 6. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sedemikian firman Tuhan yang indah. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu orang yang lapar dan haus tapi bahagia. Rekan-rekan yang kasih Tuhan, manakah yang pernah kita dengar orang yang mengatakan bahwa dia berbahagia karena dia sedang lapar dan haus, atau orang yang mengatakan bahwa dia sangat susah karena dia sedang lapar dan haus? Rekan-rekan, kalau yang saya pernah alami atau saya pernah dengar adalah bahwa orang yang lapar dan haus itu sangat susah keadaannya. Namun rekan-rekan, firman Tuhan atau tema yang kita bahas pada saat ini adalah berkata lain. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Rekan-rekan yang kasih Tuhan, kembali lagi kita diperhadapkan dengan paradoks kekristenan yang tidak mudah dipahami, namun memiliki makna yang sungguh sangat penting bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu, rekan-rekan yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama teliti dan temukan kebahagiaan yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Nats Matius 5 ayat 6 ini. Saudara yang kasih Tuhan, ucapan berbahagia yang Tuhan Yesus utarakan ini mempunyai satu rangkaian yang sistematis. Maknanya sungguh indah kalau kita melihatnya di dalam satu kesatuan. Mari coba kita lihat. Di dalam ucapan berbahagia yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Makna ucapan berbahagia dari yang pertama ini adalah orang yang berbahagia adalah orang yang sadar akan dosanya, bahwa dosa telah membuat kemiskinan secara rohani di dalam dirinya. Setelah menyadari akan keberdosaannya, maka selanjutnya adalah orang akan berbahagia kalau dia bisa sampai kepada tahap penyesalan akan dosa-dosanya. Setelah tahap penyesalan itu muncul, maka muncullah juga rasa rendah hati dan rasa mau dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga tidak mau berbuat dosa lagi. Kemudian kita masuk kepada ucapan berbahagia yang keempat ini. Apakah makna dari ucapan berbahagia yang keempat ini? Mari saudara kasih Tuhan, kita temukan kebenaran, keindahan, kebahagiaan dari ucapan berbahagia yang keempat ini dengan kita menggunakan metode eksposisi, metode penggalian firman Tuhan. Dan kita temukan hikmahnya dengan peka, yaitu apa yang Tuhan pesankan dan apa yang harus kita lakukan. Dinyatakan di sana bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Rekan-rekan masih Tuhan, mari kita coba lihat kata demi kata di dalam Nats Matius 5 ayat 6 ini. Kata yang pertama yang kita teliti adalah kata lapar. Rekan-rekan kasih Tuhan, kata lapar di dalam bahasa aslinya adalah berasal dari kata peinao, yaitu yang artinya adalah menderita kelaparan. Bukan hanya sekedar lapar, tapi sampai kepada tahap menderita kelaparan. Dan bentuk grammarnya adalah present participle. Berdasarkan hal ini, maka kata lapar di dalam hal ini adalah saat ini seseorang ini sedang menderita kelaparan, tetapi kelaparan itu akan terus menerus di dalam kehidupannya. Pola yang sama juga ada di dalam kata haus. Kata haus di sini adalah berasal dari kata dipsau di dalam bahasa Yunani-nya. Makna daripada kata dipsau ini adalah menderita kehausan. Atau di dalam bahasa yang sering kita dengar adalah mengalami dehidrasi. Dan sama dengan grammar dari kata lapar, kata haus ini juga adalah di dalam bentuk waktu present participle. Oleh karena itu, maka kita bisa mendapatkan makna dari kata haus di sini sebenarnya adalah sekarang orang ini sedang haus dan kehausannya itu masih akan terus menerus. Oleh karena itu rekan-rekan yang kasih Tuhan, berdasarkan pengertian dari bahasa aslinya ini,
maka kita bisa menemukan bahwa kalau orang yang menderita lapar dan haus ini tidak langsung mendapatkan penanganan yang baik, maka yang terjadi di dalam hidupnya adalah kematian. Secara jasmani kita bisa melihat demikian. Karena Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan ini bisa kita lihat di dalam penelitian atau berdasarkan pendapat daripada dokter atau dari sisi medis. Dinyatakan bahwa manusia bisa bertahan tanpa makan hingga 3 minggu. Namun, tanpa minum, manusia hanya bisa bertahan 4-7 hari. Hal itu tergantung situasi, misalnya temperatur atau suhu. Karena kasih Tuhan, berdasarkan data dari kedokteran tersebut, maka kita mengerti bahwa betapa menyusahkannya orang yang sedang menderita kehausan dan juga menderita kelaparan. Tetapi di dalam nas ini dikatakan berbahagia. Oleh karena itu kita harus melihat kembali apa sebenarnya yang dimaksud Tuhan di dalam ucapan berbahagia ini. Rekan-rekan kasih Tuhan, untuk mengertinya lebih dalam, maka kita jangan berhenti sampai di kata lapar dan haus saja. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Matius 5:6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ternyata rekan-rekan yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara lapar dan haus secara jasmani, tetapi Tuhan Yesus sedang menggunakan analogi atau gambaran lapar dan haus secara jasmani untuk hal rohani. Kenapa demikian? Karena kata selanjutnya berbicara tentang kebenaran. Oleh karena itu rekan-rekan Kristen, mari coba kita lihat lapar dan haus akan kebenaran. Apa yang dimaksud di dalam hal ini? Rekan-rekan yang kasih Tuhan, ternyata kalau kita meneliti di dalam bahasa aslinya, kata kebenaran itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama adalah aletheia dan kata kedua adalah dikaisune. Di dalam bahasa Indonesia memang hanya diterjemahkan kebenaran. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam nas-nas tertentu, seperti misalkan di dalam Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kata kebenaran di sini di dalam bahasa aslinya adalah sebenarnya menggunakan kata aletheia. Oleh karena itu, kalau kita melihat definisi daripada aletheia, sesuatu yang dinyatakan atau diwahyukan, kemudian sesuatu yang tidak disembunyikan atau kejujuran atau lawan dari ketidakadilan, seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kata kebenaran juga di sini adalah menggunakan kata aletheia. Rekan-rekan yang kasih Tuhan, sedangkan kebenaran yang dalam arti dasar atau kata dasar dikaisune adalah seperti yang dibicarakan oleh John Stott. Menurut John Stott, kebenaran dalam bentuk dasar dikaisune ini memiliki 3 aspek. Apakah ketiga aspek itu? Mari coba kita lihat. Aspek pertama adalah kebenaran legal. Kebenaran legal ialah pembenaran. Pembenaran yang dimaksud di sini adalah pulihnya relasi manusia dengan Allah, di mana manusia yang berdosa dan tidak mampu mendapat pembenaran oleh Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Hal itu sesuai seperti yang dikatakan Paulus dalam Roma 9 ayat 30 sampai 10 ayat 4, bahwa orang Yahudi menyangka bahwa mereka mampu mendirikan kebenaran mereka sendiri, sehingga mereka tidak mau takluk kepada kebenaran Allah, yaitu Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang harus sadar bahwa hanya melalui Kristuslah manusia mendapatkan pembenaran, karena Yesus Kristus yang sudah menanggung seluruh kegenapan hukum Taurat itu, yaitu di kayu salib. Aspek kebenaran di dalam bentuk dasar kedikaisun yang kedua adalah kebenaran moral. Kebenaran moral adalah kebenaran dalam hati dan juga di dalam tindakan. Berdasarkan hal ini, saudara kasih Tuhan, moral itu bisa kita lihat ada 2. Moral yang dibuat oleh manusia, tetapi ada moral yang dikehendaki Tuhan. Di dalam aspek moral inilah kebenaran dikaisune berhubungan dengan kebenaran aletheia. Artinya, tidak ada moral yang tidak berdasarkan firman Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. John Stott kemudian melanjutkan aspek ketiga daripada kebenaran, yaitu aspek kebenaran sosial. Kebenaran aspek sosial ini menyatakan bahwa
Kebenaran itu bukan hanya berhubungan dengan Allah saja, tetapi kebenaran itu juga harus berhubungan dengan sesamanya manusia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kekasih Tuhan, 3 aspek yang dinyatakan oleh John Stott ini mengenai kebenaran dalam bentuk dasar di kayu sune adalah hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Kebenaran legal itu adalah pembenaran daripada Allah ke dalam hidup kita. Kenapa butuh Allah yang membenarkan? Karena kita adalah orang yang sudah berdosa, dan dosa itu telah membuat kita menjadi orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Seperti gambaran Tuhan Yesus dalam ucapan yang pertama, bahwa kita miskin, sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa. Dosa telah menggerogoti hidup kita. Dosa telah membuat kita memiliki kerusakan total di dalam karakter kita, sehingga tidak ada lagi kebenaran di dalam diri kita. Yang ada adalah bahwa kita memiliki kecenderungan untuk selalu berdosa dan berdosa. Oleh karena itu, kalau dihubungkan dengan Matius 5:6 ini, maka kita harus selalu memiliki kerinduan untuk mengingat bahwa siapakah diri kita dahulu. Dahulu adalah yang tidak benar, kemudian dibenarkan oleh Allah. Kerinduan untuk selalu mengingat itu sangatlah penting. Karena dengan mengingat bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, maka akan selalu ada rasa bahagia dalam diri kita. Bagaimana tidak bahagia? Orang tadinya yang menjadi musuh Allah, menjadi sahabat Allah, menjadi anak-anak Allah. Orang yang tadinya dinyatakan bersalah secara hukum karena kita sudah jatuh dalam dosa, maka ketika dinyatakan adalah benar, bagaimana perasaan orang yang dibenarkan. Gambaran di sebuah pengadilan bagaimana orang yang dinyatakan tidak bersalah tetapi dinyatakan benar, itu adalah sesuatu kebahagiaan yang begitu dahsyat. Saudara kasih Tuhan, adakah perasaan bahwa kita berbahagia ketika dibenarkan oleh Allah? Aspek kedua yang dinyatakan adalah kebenaran dalam arti moral. Saudara kasih Tuhan, tidak ada moral yang akan terbentuk di dalam hidup ini, moral yang sesuai dengan kehendak Allah, kalau tidak ada kebenaran Allah, kalau kita tidak belajar kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, kebenaran Allah menjadi dasar daripada hidup moral seseorang. Dunia ini bisa punya pemoral, tetapi moral yang benar adalah moral yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal tentang adanya manusia yang berusaha membuat kebenarannya sendiri, yaitu moral yang ada di muka bumi ini, apakah sesuai dengan kebenaran Allah, adalah seperti yang dinyatakan di dalam Roma 10 ayat 3. Firman Tuhan berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, disinilah kita bisa melihat bahwa di muka bumi ini ada kebenaran yang diusahakan oleh manusia, tetapi kebenaran itu adalah justru kebenaran yang tidak membawa mereka takluk kepada Allah. Dan yang ketiga adalah kebenaran sosial. Kebenaran sosial artinya bahwa ketika kita bisa bersosialisasi dengan orang, dari mana dasarnya? Dari kita sendiri sudah dibenarkan oleh Allah. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, maka muncullah karakter-karakter yang luhur mulia. Ketika kita sudah memiliki karakter-karakter yang mulia, maka ketika kita bersosial dengan orang lain, maka kita akan bersosial dengan baik. Kita menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Saudara kasih Tuhan, inilah yang kita bisa maknai dari 3 aspek kebenaran yang dinyatakan oleh John Stott. Mari kita melihat lagi kebenaran firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, terjemahan lain daripada kata kebenaran di dalam Matius 5:6 ini adalah kehendak Allah. Pengertian bahwa kebenaran adalah kehendak Allah ini bisa kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Saudara kasih Tuhan, kebenaran adalah kehendak Allah. Dari mana kita bisa mengerti apa itu kehendak Allah? Dari mana kita bisa tahu apa saja kehendak Allah? Dari kebenaran dalam bentuk dasar aletheia. Aletheia yaitu seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Apa itu? Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh karena itu, kehendak Allah dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita menghubungkan kebenaran dalam arti dasar dikaiosunē dan kebenaran dalam bentuk dasar aletheia ini, kalau kita juga hubungkan dengan Matius 5:6 ini, maka kita bisa juga membuat terjemahan sederhananya. Berbahagialah orang yang selalu rindu untuk mengenal dan melakukan kehendak Allah.
Allah akan memuaskannya. Rekan-rekan kasih Tuhan, setelah kita meneliti tentang apa yang dimaksud dengan lapar dan haus, lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran, maka kita lihat lagi kata selanjutnya di dalam Matius 5:6 ini. Firman Tuhan dalam Matius 5:6 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara kasih Tuhan, kata dipuaskan yang di dalam LAITB ini, kata dasarnya di dalam bahasa Yunani adalah kortas tesontai, yang sebenarnya bisa juga diterjemahkan dengan kata dipenuhi. Rekan-rekan yang kasih Tuhan, untuk kata lapar dan haus pada umumnya digunakan kata kenyang atau dilepaskan dahaganya. Tetapi di dalam Matius 5:6 ini, kata yang digunakan adalah kata dipuaskan, bukan kata dikenyangkan. Saudara kasih Tuhan, ada perbedaan antara dikenyangkan atau dilepaskan dahaga dengan kepuasan. Apa perbedaannya? Kata kenyang atau dilepaskan dahaga itu merupakan akibat daripada ketika kita makan atau ketika kita minum. Akan tetapi, ketika berbicara tentang kepuasan, maka di dalamnya ada aspek rasa. Bagaimana perasaan kita ketika kita makan, ketika kita minum? Apakah ada kepuasan? Apakah makanan atau minuman itu memberikan kita senang, rasa bahagia? Oleh karena itulah firman Tuhan berbicara tadi di awal adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Inilah keindahannya, karena yang didapatkan daripada makan dan minum bukan hanya sekedar kenyang atau lepas dahaga, tetapi apakah kita bisa merasakan kepuasan, merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita ketika kita sudah makan dan minum. Karena ada banyak orang yang makan dan minum tetapi dia tidak merasa bahagia. Dia sudah makan dan minum tetapi dia tetap susah. Kata kepuasan melebihi daripada kata kenyang. Karena kata kepuasan merupakan tujuan akhir. Sedangkan kata kenyang merupakan tujuan dasar daripada makan dan minum. Kata puas selain berbicara tentang rasa senang atau tidak senang, bahagia tidak bahagia, tetapi juga berbicara tentang kecukupan. Hal itu sesuai dengan kata dasarnya, yaitu kortas tesontai, itu bisa juga diterjemahkan dengan dipenuhi atau terpenuhi atau tercukupkan. Rekan-rekan, bukankah di dalam hidup ini kita selalu berbicara tentang sudah cukup atau tidak cukup, sudah puas atau tidak puas? Oleh karena itulah di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berdasarkan hal inilah kita semakin kagum lagi bahwa penggunaan kortas tesontai itu sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana orang yang menderita kelaparan, menderita kehausan itu akan dipuaskan, akan mendapatkan sesuatu yang bahagia. Karena apa? Karena mendapatkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran apa? Kebenaran moral yang ditentukan oleh Tuhan. Kebenaran apa? Etika, attitude yang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan di hadapan Tuhan, dan juga kita menjadi sesuatu yang menjadi memuliakan Tuhan di dalam kehidupan sesama kita, menjadi berkat bagi sesama kita. Rekan-rekan yang kasih Tuhan, sungguh indah kebenaran firman Tuhan ini. Suatu kerinduan yang besar kepada Tuhan. Suatu gairah yang besar untuk selalu mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar apa isi keinginan Tuhan, yaitu kebenaran Dikeusune. Kebenaran yang bukan hanya berbicara semakin mengenal Tuhan, tetapi kebenaran yang juga semakin bisa menerapkan kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, berdasarkan beberapa makna atau pengertian yang sudah kita temukan dari penelitian kita sejauh ini, maka coba kita lihat kembali hubungan antara ucapan pertama sampai ucapan yang keempat ini, sehingga kita bisa memaknai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan lapar dan haus akan kebenaran. Berdasarkan pemahaman atau makna dari ucapan berbahagia yang keempat inilah, kita bisa melihat hubungan antara kedelapan ucapan berbahagia ini, bahwa ucapan berbahagia yang keempat ini akan menjadi transisi atau penghubung antara ucapan berbahagia pertama sampai ketiga, kemudian yang kelima sampai yang kedelapan. Mengapa demikian? Mari coba kita lihat. Kita bisa melihat bahwa ucapan berbahagia yang pertama sampai ketiga
itu berbicara tentang aspek batinia atau relasi kepada Allah, yaitu di dalam kesadaran akan dosa, bahwa kita berdosa kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah yang miskin secara rohani. Dalam hal ini juga bahwa ucapan berbahagia yang kedua adalah berbicara tentang relasi kepada Allah juga, yaitu apa? Yaitu bentuk penyesalan karena sudah berdosa kepada Tuhan. Kemudian masuk kepada ucapan berbahagia yang ketiga adalah berbicara juga tentang relasi kepada Allah, yaitu apa? Kerendahan hati dan mau dikendalikan oleh Tuhan. Kemudian masuk kepada ucapan berbahagia keempat, inilah terjadi dua sisi, yaitu berbicara relasi kepada Allah dan juga berbicara relasi kepada manusia. Ucapan berbahagia yang keempat yang menggambarkan tentang penderitaan akan kehausan dan kelaparan akan kebenaran Allah adalah untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mengenal Allah dan kebenaran Allah. Sehingga ketika sudah belajar mengenal Allah dan juga kebenarannya, maka akan terbentuklah karakter-karakter yang mulia. Karakter yang mulia itu adalah dalam perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku, dan juga perubahan tutur kata. Sehingga semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dan berguna bagi sesama. Oleh karena itulah ucapan bagian keempat ini menjadi penghubung bagaimana kita memiliki kerinduan kepada kebenaran firman Tuhan, dan setelah kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu, maka harus selalu juga rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan ucapan bagian keempat ini. Oleh karena itulah kemudian di ucapan bagian kelima dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa ucapan bagian kelima adalah murah hati, suci hati, membawa damai, dan ketika dianiaya oleh sesama manusia juga. Rekan-rekan saya Tuhan, nanti kita akan perdalam lagi ucapan-ucapan bahagia 5, 6, 7, 8 ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, setelah kita meneliti, mengeksposisi, lalu menggali segala kebenaran firman Tuhan ini, maka marilah kita melihat apa pesan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apakah yang pertama atau pesan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan dari ucapan berbahagia yang keempat ini adalah kebahagiaan yang dari Tuhan itu terjadi kepada orang yang bisa merasakan kelaparan dan kehausan secara rohani, yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan kebenaran legal dari Allah, yaitu orang berdosa dan miskin secara rohani, sehingga tidak punya kemampuan untuk melakukan hal yang benar agar dirinya menjadi orang benar. Hanya oleh pembenaran dari Allah, maka orang berdosa yang miskin, yang tidak bisa berbuat apa-apa itu menjadi orang yang benar. Kemudian, maka yang kedua, pesan Tuhan yang apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah bahwa hasil dari pembenaran Allah itu membuat kita orang-orang yang sudah dibenarkan ini menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita selalu memiliki gairah yang semangat untuk selalu memberikan kerohanian kita ini. Dengan apa? Yaitu kebenaran Allah atau segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang dibenarkan atau kita yang sudah dibenarkan akan memiliki prinsip tidak makan maka saya akan mati. Tidak belajar firman Tuhan maka rohaniku akan mati. Iya, saudara kasih Tuhan. Seringkali orang berpikir bahwa makanan jasmanilah yang penting. Orang seringkali lupa bahwa makanan rohani bagi jiwa kita ini kalau tidak dipenuhi, kalau tidak diberikan, maka kita bagaikan orang yang hidup, hanya hidup dalam tubuh saja, tetapi jiwanya, tetapi pikirannya adalah orang-orang yang justru membahayakan dunia ini. Orang-orang yang justru tidak memiliki prinsip-prinsip hidup yang tidak baik. Dan dia sendiri bagaikan mayat yang hidup. Dia tidak punya semangat hidup. Dia tidak punya worldview yang baik. Dia tidak punya satu kehidupan relasi yang indah dengan Tuhannya. Saudara saya kasih Tuhan, orang yang selalu rindu kebenaran Allah itu adalah orang yang berprinsip, kalau saya tidak makan secara jasmani, saya mati. Demikian juga kalau saya tidak makan secara rohani, maka saya juga mati kerohanian saya. Hidup pola pikir saya, segala yang saya miliki adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Saudara kasih Tuhan, kiranya pesan yang kedua ini kita miliki semuanya. Saudara kasih Tuhan, mengenai tentang semangat atau gairah untuk selalu belajar, untuk selalu mendapatkan kebenaran Tuhan itu adalah seperti yang dikatakan oleh A.W. Tozer, seorang penulis dan juga pengkhotbah yang memiliki semangat hidup.
Dia mengatakan bahwa penyebab dari rendahnya kadar pertumbuhan rohani adalah karena lemahnya gairah, lemahnya hasrat dari orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mau bertumbuh semakin dekat dengan Allah. Menurut A.W. Tozer, keadaan rohani seseorang berkorelasi erat dengan intensitas kegairahannya akan Allah. Dengan kata lain, saudara kasih Tuhan, kegairahan kita untuk selalu dekat dengan Allah, untuk selalu mengenal Allah, untuk selalu mendengarkan isi hati Allah, untuk selalu mengetahui kehendak Allah, itu adalah sesuatu yang menggambarkan bagaimana sebenarnya keadaan rohani kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Masihkah ada di dalam hati kita suatu kegairahan, suatu semangat yang begitu kuat untuk selalu ingin dekat dengan Allah, untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan, untuk selalu mendengar isi hati Tuhan, untuk selalu ingin tahu apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Gairah atau kemauan yang kuat yang digambarkan Tuhan Yesus seperti orang yang menderita lapar dan haus itu adalah seperti yang digambarkan juga oleh pemazmur di dalam Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, pemazmur menggambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair di tengah padang belantara, panasnya udara, jauhnya perjalanan, terus mencari dan mencari sumber air. Demikianlah gambaran jiwa orang-orang yang sudah dibenarkan, selalu merindukan Allah. Seharusnya itulah juga yang kita miliki. Hari demi hari, jam demi jam di dalam kehidupan kita, adakah kita bisa hidup seakan tidak ada Allah? Seakan kita bisa jauh dari Allah. Saudara kasih Tuhan, mungkin ada hal-hal yang membuat kita seakan merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, justru di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin merasa Allah jauh, tidak mendengar kita, justru di saat itulah kita terus harus mencari Allah. Berusaha di dalam diri kita untuk terus ada semangat untuk bertemu, menemukan Allah. Walaupun sebenarnya Allah itu tidak jauh dari kita, hanya hati kita lah yang mungkin terarahkan, tertutupi oleh segala pergumulan kita. Saudara kasih Tuhan, seperti sepasang kekasih, ketika kekasihnya jauh, justru di saat itulah kerinduannya semakin mendalam. Demikianlah juga kita, rekan-rekan kasih Tuhan. Mari kita selalu merasakan kerinduan akan Allah itu. Tidak dikalahkan oleh kerinduan akan apapun di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, peka yang ketiga atau pesan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan adalah kebahagiaan yang sejati itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang selalu bergairah, bersemangat untuk melakukan segala kebenaran Allah atau segala kehendak Allah, sehingga terjadi sebuah pertumbuhan secara rohani dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan kasih Tuhan, peka yang ketiga ini adalah sesuai dengan firman Tuhan juga di dalam Matius 7, di mana ketika Yesus Kristus memberikan perumpamaan tentang orang yang bijak dan orang yang bodoh. Orang yang bijak membangun rumahnya di atas batu, tetapi kemudian orang yang bodoh itu membangun rumahnya di atas pasir. Tetapi sebenarnya apa yang sedang Tuhan ajarkan di sana? Intinya adalah bahwa orang yang bijak adalah orang yang mendengar dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mendengar tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, kasih Tuhan, pesan yang ketiga ini sangat begitu penting bagi kita, supaya kita tidak hanya sekedar ingin makan saja, tetapi kita tidak mengalami pertumbuhan daripada makanan yang kita makan. Bapak, Ibu, kasih Tuhan, perumpamaan sama seperti orang yang dia makan terus, tapi tubuhnya tidak mengalami pertumbuhan. Demikian juga rohani kita. Kalau kita adalah orang yang suka membaca firman Tuhan, suka belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi di dalam hidup kita tidak ada mengalami pertumbuhan rohani, tidak muncul karakter-karakter yang luhur mulia, tidak ada moral yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hal itu pun tidak dikehendaki oleh Tuhan. Gairah untuk makan dan minum itu adalah harus ditunjukkan juga di dalam pertumbuhan. Inilah yang sebenarnya sedang dikatakan oleh Tuhan.
Bahwa tidak hanya berhenti di dalam gairah, tetapi gairah itu mencapai sebuah hasil. Yaitu apa? Kita menjadi orang yang bijak. Karena kita apa? Bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kalau dikatakan orang berbahagialah orang yang bergairah atau orang yang selalu merindukan Tuhan dan dia mengalami pertumbuhan karena makanan-makanan rohani yang sudah didapatkannya. Kebalikan daripada ucapan berbahagia keempat ini adalah bahwa orang yang tidak berbahagia adalah orang-orang yang tidak memiliki gairah untuk selalu mendapatkan kebenaran dan tidak mendapatkan pengaruh, tidak mendapatkan manfaat dari kebenaran yang sudah didapatkannya itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maukah kita menjadi orang seperti ini? Saya sangat rindu sekali bahwa kita semuanya bukanlah orang seperti itu. Kita rindu menjadi orang yang berbahagia. Karena apa? Karena di dalam hidup kita ada suatu gairah atau semangat hasrat yang begitu kuat untuk selalu mengerti, untuk selalu dekat dengan Allah, untuk selalu menghidupi apa yang Tuhan sudah katakan itu. Sehingga muncullah karakter-karakter yang luhur mulia. Kita memiliki moral yang melebihi apa yang dikatakan oleh orang Farisi, oleh orang beragama di dunia ini. Sehingga kita semakin hari semakin menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita menjadi berkat bagi sesama. Kita bisa menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah hambarnya kasih di dunia ini. Terang kita itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi orang. Di tengah kegelapan ini, terang kita itu bisa menjadi sesuatu yang membawa mereka kepada terang ilahi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kiranya kita juga garam yang kita miliki itu tidak hambar, tetapi semakin hari garam itu menunjukkan manfaatnya, yaitu kita menjadi orang-orang yang berintegritas sehingga mengurangi kerusakan moral di muka bumi ini. Dengan kita menjadi garam dan terang, menjadi teladan bagi orang lain, karena karakter-karakter yang kita miliki itu memberikan contoh bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, membawa orang lain untuk mengenal Tuhan juga lebih dalam lagi. Orang-orang yang kita bicarakan ini tidak selalu orang jauh, pasangan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, atau sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita tempat bekerja, semuanya bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh memiliki gairah akan Tuhan, dan gairah akan Tuhan itu ditunjukkan berkorelasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu karakter-karakter kita, moral kita, pemikiran kita, kata-kata kita itu menjadi sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berguna dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang terus memiliki gairah itu, dan gairah itu membawa kita kepada pertumbuhan yang sungguh mulia, sehingga kita menjadi Kristen, menjadi seperti Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.